Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1111 Apakah itu baik atau buruk? Sebelum Amanda Mu berbicara, dia mendengar Ricky Mo berkata, kamu selalu di dalam. Dia mengatakan ini pada Clarissa Mo. Clarissa Mo melihat bahwa Ricky Mo akhirnya berbicara dengannya, dan dia sangat gembira. Iya, Kak Ricky, aku dari tadi selalu di dalam, sebelumnya kakak ipar meminjam ponselku untuk menelepon kamu. Dia hanya ingin memanfaatkan waktu untuk berbicara sedikit dengan Ricky Mo. Yang terbaik adalah menjalin hubungan. Selama hubungannya dengan Ricky Mo baik, dia bisa berjalan dengan lancar tidak peduli di lingkungan mana dia berada. Kalau begitu, apa aku harus berterima kasih? Ricky Mo telah banyak membaca pikiran banyak orang, bagaimana bisa pikiran kecil di Clarissa Mo lepas dari matanya? Jika Clarissa Mo benar-benar membantu Amanda Mu, dia tidak masalah jika harus mentoleransi dan tidak mempersulitkan dia, tetapi dari reaksi Amanda Mu menjelaskan situasi di dalamnya, dia secara sekilas dapat menyimpulkan apakah Clarissa Mo membantu Amanda Mu atau tidak. Amanda Mu dan Ricky Mo sudah bersama sejak lama, dan dari nada suara Ricky Mo pun, dia sudah tahu ada maksud tersembunyi di belakangnya. Tapi Clarissa Mo tidak tahu. Dia masih dengan senang hati berpikir saat ini bahwa Ricky Mo tidak begitu jahat, dan mereka semua juga bermarga Mo. Clarissa Mo sudah bisa membayangkan hari-hari indah setelahnya. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal kecil ini, hanya saja aku sedang berjuang untuk posisi dengan senior di stasiun TV baru-baru ini. Hal semacam ini, hanya sepatah kata darimu maka bisa. Ketika dia mengatakan ini, dia dengan hati-hati mengangkat matanya untuk melihat ekspresi Ricky Mo, dia berkata dengan sangat jelas, Ricky Mo pasti mengerti. Ricky Mo memberinya ekspresi kosong, perebutan posisi. Clarissa Mo mengangguk penuh harap, ya. Dalam penampilannya yang penuh harapan, Ricky Mo mencibir, berhentilah memperebutkan, kamu sudah tidak punya kesempatan. Tidak ada kesempatan. Clarissa Mo tidak mengerti apa yang dia maksud, dan Ricky Mo sudah pergi dengan Amanda Mu. Dia masih ingin mengejar untuk menanyakan keadaan, tetapi tidak disangka, setelah 2 langkah, dia dihentikan oleh pengawal Ricky Mo. Clarissa Mo tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, dan berteriak pada pengawal itu, apakah kamu tidak mendengar? Itu kakak ketigaku. Tetapi pengawal itu tidak peduli apa yang dia katakan, hanya menghentikannya tanpa ekspresi. Amanda Mu sedikit memiringkan kepalanya dan melihat ke belakang Ricky Mo. Dia melihat Clarissa Mo dihentikan oleh seseorang, dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat Ricky Mo. Ricky Mo berjalan maju tanpa menyipitkan mata. Dia digendong oleh Ricky. Dari sudut pandangnya, hanya garis rahang Ricky Mo yang halus dan indah yang bisa dilihat. Sepertinya lebih kurus sedikit. Amanda Mu tidak bisa menahan untuk menjangkau dan menyentuh dagunya. Ricky Mo menatapnya dengan suara lembut, kenapa? Amanda Mu menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana kabar Joanna? Pengawal itu menekan lift lebih awal. Saat ini, lift turun. Setelah Ricky Mo masuk, dia berkata, kamu tidak bertanya keadaanku. Nadanya cukup tidak puas. Amanda Mu berbaik hati dan bertanya sambil tersenyum, lalu bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Ricky Mo awalnya ingin mengatakan keadaannya tidak baik, dia tidak di sisinya, bagaimana dia bisa baik-baik saja. Tapi ketika kata-kata itu sampai ke bibir, dia mengubah kalimat yang sangat ringan, Amanda Mu tertawa dan bertanya, itu baik atau buruk? Ricky Mo berhenti melanjutkan topik baik atau buruk ini dengannya, dan berkata dengan nada berdiskusi, haruskah kita pergi ke rumah sakit dulu? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, aku ingin pulang dulu. Dia tinggal di luar terlalu lama, terutama ketika dia bersama Dodicie, sepanjang hari dengan berbagai obat, dijadikan bahan uji. Dia ingin pulang dulu. 1112 ketakutannya. Ekspresi Ricky Mo menjadi lemah setelah mendengar kata-katanya. Dia menunduk, menutupi kesusahan dan menyalahkan diri sendiri. Saat dia mengangkat mata lagi, hanya kelembutan yang tersisa di matanya, oke, kalau begitu pulang dulu. Amanda Mu tersenyum padanya dan bersandar di pelukannya dengan ketenangan pikiran. Ricky Mo memperhatikan Amanda Mu sedikit menyipitkan mata dan bersandar di lengannya, tetapi matanya perlahan menjadi dingin. Tak satu pun dari orang yang menyakitinya bisa melarikan diri. Amanda Mu hatinya tidak tenang akhir-akhir ini, dan akhirnya melihat Ricky Mo, dan dia benar-benar merasa tenang sedikit.
Dia bersandar di pelukan Ricky Mo dan tertidur dengan cepat. Dia tidak tahu kapan dia keluar dari lift, dia tidak tahu kapan dia masuk ke mobil, dan lebih lagi dia tidak tahu kapan dia pulang. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia sudah terbaring di tempat tidur. Ada lampu di kepala tempat tidur, cahayanya sangat lembut. Tapi tempat di sebelahnya kosong, Ricky Mo tidak ada. Amanda Mu duduk dengan panik, dan ketika dia menoleh, dia melihat Ricky Mo berdiri di dekat jendela. Ricky Mo sedang berbicara di telepon dan dia hampir tidak bersuara, jadi Amanda Mu tidak mendengar suaranya sekarang. Melihat Ricky Mo, Amanda Mu kembali tenang. Ricky Mo juga mendengar gerakan di sini, mengangkat matanya dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa Amanda Mu sudah bangun, jadi dia membisikkan sesuatu kepada orang di ujung telepon, dan kemudian menutup telepon. Begitu dia menutup telepon, dia berjalan menuju Amanda Mu. "Kenapa kamu bangun?" Masih ada sedikit kepanikan di mata Amanda Mu. Wajah Ricky Mo menegang dan dia mengulurkan tangan dan memeluknya. "Ada sesuatu yang sangat penting untuk ditangani, jadi aku pergi menelepon." Ya, Amanda Mu bersandar di pelukannya, sangat jinak. Ricky Mo bisa merasakan ketakutannya, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai punggungnya dengan telapak tangannya yang lebar, dengan kenyamanan yang kuat. "Tidak apa-apa, aku akan tinggal bersamamu di sini dan tidur sebentar." Suara Ricky Mo kecil dan halus, seolah dia takut mengganggunya. Amanda Mu menenangkan diri dan bertanya, "Jam berapa sekarang?" Ricky Mo melihat ke telepon dan berkata, "Jam 3. Dia baru saja menelepon, dan dia tidak menyangka Amanda Mu akan bangun tiba-tiba. "Sudah sampai di rumah, kenapa kamu tidak memanggilku?" Nada bicara Amanda Mu sedikit mengeluh. Dia ingin bertemu dengan Joanna Mo, tapi dia tidak meneleponnya. Ricky Mo tahu apa yang dia pikirkan, dan ketika dia membuka mulut dia ingin menghilangkan pikirannya, besok pagi akan pergi melihat dia. Dia juga sudah tidur sekarang, dan kalau kita ke sana akan mengganggu dia. Sebelum Amanda Mu ditipu pergi oleh Charles Mo, dengan susah payah dirinya menjadi lebih baik. Tapi sekarang, wajah menjadi buruk lagi. Ricky Mo bahkan tidak berani bahkan kurang konsentrasi sekarang, karena takut ketika dia kehilangan fokusnya, Amanda akan memiliki masalah lagi. Di tengah malam, tentu saja dia tidak akan membiarkannya bangun lagi dan mempersulit dia lagi. Amanda Mu merasa, apa yang Ricky Mo bicarakan itu ada benarnya. Dia melepaskan pikirannya untuk pergi menemui Joanna Mo sekarang, tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Aku sangat merindukan Joanna." Ricky Mo memeluknya lebih erat dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi Amanda Mu memahami ketidakpuasannya. Dia terkekeh dan berkata dengan lembut, "Aku juga merindukanmu." Ricky Mo akhirnya tampak puas. Dia melepaskannya sedikit, dan mencium keningnya dengan lembut, berkata, "Tidurlah." Setelah selesai berbicara, dia meletakkan kembali Amanda Mu di tempat tidur, dan berbaring bersamanya. Sudah terlalu lama baginya untuk bisa tidur nyenyak dengan Amanda Mu seperti ini, dan terasa seperti mimpi. 1113 Tahukah kamu seperti apa kamu sekarang? Keesokan paginya, ketika Amanda Mu bangun dari tempat tidur, dia menoleh dan menatap Ricky Mo di sebelahnya untuk pertama kalinya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dan dia tertidur lelap. Bahkan ketika dia tertidur, alisnya terkunci rapat, seperti kunci yang tidak bisa dibuka. Amanda Mu masih memikirkan Joanna Mo. Dia ingin berdiri di atas kakinya sendiri dan sekarang dia bisa berdiri dan berjalan untuk waktu yang singkat. Dia mencoba untuk keluar dari pelukan Ricky Mo, berencana untuk turun dari tempat tidur dan mencari Joanna Mo. Namun, saat baru bergerak, Ricky Mo membuka matanya. Orang yang baru terbangun bereaksi lebih lambat dari biasanya, namun saat Ricky Mo membuka matanya, tanpa sadar ia memeluk Amanda Mu dengan erat. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya agak serak. Amanda Mu tidak bergerak lagi, menatapnya dan berkata, "Aku melihat kamu belum bangun, jadi kamu ingin melihat Joanna sendirian." Mendengar ini, Ricky Mo tertegun sesaat sebelum dia tampak bereaksi. Matanya berbinar dan dia menatap lurus ke arahnya. Amanda Mu tahu apa yang dipikirkannya, dan tersenyum dan mengangguk padanya, berkata, "Aku sudah bisa berdiri dan berjalan, tapi itu tidak akan lama." Ketika Ricky Mo mendengar kata-kata itu, dia bangkit dan duduk di tempat tidur, dan berkata dengan penuh semangat, "Ayo, coba kasih aku lihat." Sambil berbicara,
dia mengeluarkan Amandamu dari selimut. Sekarang cuaca semakin hari semakin dingin, tetapi tidak cukup dingin untuk menyalakan pemanas. Dia khawatir Amandamu akan kedinginan, jadi dia mengambil mantel dan memakainya. Bersemangat seperti seorang ayah yang sudah tua mengetahui bahwa seorang anak dapat berjalan untuk pertama kalinya. Amandamu terhibur olehnya, dan dia berpikir dan berkata, "Ricky Mo, apa kamu tahu seperti apa kamu sekarang?" "Apa?" Ricky Mo menatapnya. Amandamu tersenyum dan berkata, "Seperti ayah yang sudah tua." Ricky Mo mengangkat alisnya, "Panggil ayah, aku mau dengar itu." Amandamu memelototinya dan mengepalkan tinjunya. Ricky Mo juga tertawa, memegang tinjunya dan mencium bibirnya, suaranya sedikit serak, "Bangun dan jalanlah." "Ya," Amandamu mengangguk. Ricky Mo mengulurkan tangan untuk membantunya, tetapi dia menolak, "Aku bisa sendiri." Ricky Mo sedikit mengernyit, tapi akhirnya melepaskan tangannya dan membiarkan Amandamu datang sendiri. Dia berdiri di samping, memperhatikan Amandamu bangun dari tempat tidur sendirian, perlahan berdiri di lantai, dan berjalan ke arahnya. Amandamu berjalan sangat lambat, dan dia melihat bahwa dia tidak mudah berjalan, dia berusaha kuat. Dia tidak jauh dari Ricky Mo, hanya 7 atau 8 langkah lagi. Sebelum Amandamu mengambil beberapa langkah, Ricky Mo tidak tahan. Dia melangkah maju dan memeluknya, dengan nada suara tertekan, "Sudah cukup." Tangannya membelai punggungnya, tidak tahu apakah itu menenangkannya atau menghibur dirinya sendiri. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang." Amandamu menghiburnya dengan lantang. Tapi Ricky Mo tidak berbicara, hanya memeluknya. Amandamu tahu bahwa Ricky masih khawatir. Beberapa saat kemudian, Amandamu mendorongnya, "Lepaskan aku akan menemui Joanna." Ganti pakaian. Ricky Mo melepaskannya, membiarkannya duduk di tempat tidur, dan berbalik untuk mengambil pakaiannya. Amandamu melihat punggung Ricky Mo dan menggoda, "Ricky Mo, kamu semakin seperti ayah yang sudah tua sekarang." Dia juga membantunya menemukan pakaian, dia sebenarnya bisa melakukannya sendiri. Tapi dia juga tahu bahwa Ricky Mo akan senang melakukan ini untuknya. Ricky Mo tidak menoleh ke belakang, tetapi berkata pelan, "Panggil suamiku." Amandamu segera tutup mulut dan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau bicara lagi, maka pria ini akan marah. 1114 Dia tidak peduli dengan kamu. Ada cerita sedikit saat berganti pakaian. Amandamu ingin mengganti pakaian sendiri, tapi Ricky Mo bersikeras membantunya. Keduanya tidak ada yang mengalah sejenak, dan Amandamu bersembunyi di kamar mandi sambil memegangi pakaiannya. Suara gugup Ricky Mo datang dari belakang, "Kamu pelan-pelan." Ada kemarahan yang tertahan dalam suaranya. Dia akan marah jika Amandamu tidak patuh, tapi jika ia marah, ia tidak bisa melampiaskan ke Amanda, pada akhirnya ia hanya bisa menahan amarah. "Aku tahu." Suara Amandamu terdengar dari kamar mandi, tumpul. Amandamu berganti pakaian di kamar mandi dan merias wajah. Ricky Mo merasa sudah terlalu lama berada di sana, jadi dia berjalan mendekat dan mengetuk pintu. "Amandamu, apa kamu sudah siap?" "Sudah siap." Dengan suara Amandamu, pintu kamar mandi terbuka dari dalam. Ricky Mo mendongak, melihat riasan wajah Amandamu dengan jelas, dan sedikit terkejut. Amandamu cantik, seperti terlahir dengan tulang yang cantik. Bahkan ketika dia sakit parah, dia juga terlihat seperti orang sakit yang cantik. Merias wajah dan memperbaiki warna kulitnya, membuatnya semakin mempesona. "Melihat putriku dengan riasan, kamu benar-benar menggunakan hati." Meski kata Ricky Mo masam, tangannya yang pertama mengulurkan tangan untuk mendukung Amandamu. Amandamu memang lelah setelah berdiri beberapa saat. Dia meletakkan tangannya di lengan Ricky Mo dan meminjam kekuatannya, "Ayo pergi bertemu Joanna." Ricky Mo terlihat tidak sedih dan mengajaknya keluar untuk mencari Joanna Mo. Hari ini tepat akhir pekan, dan Joanna Mo tidak harus pergi ke sekolah TK. Tetapi anak-anak memang bangun pagi, saat ini dia telah dibawa oleh pembantu untuk makan pagi, dan sempat bermain di kamar anak beberapa saat. Ricky Mo kembali diam-diam membawa Joanna Mo tadi malam, para pelayan di villa juga sangat sibuk, dan Joanna Mo sudah tertidur ketika dia kembali, jadi wajar saja tidak tahu Amandamu kembali. Amandamu tidak ingin Joanna Mo melihat ibunya yang sakit, dan dengan keras kepala pergi menemui Joanna Mo.
Di ruang mainan, Joanna Mo sedang merakit robot mainan. Sangat fokus di usia muda, Amanda Mu dan Ricky Mo melihat ke pintu sebentar, tetapi Joanna Mo tidak menyadarinya. Ricky Mo yang memanggilnya, Joanna. Ya, jawab Joanna Mo tanpa mengangkat kepalanya. Selama waktu ini, Ricky Mo akan datang ke sini untuk mencarinya sesekali ketika dia pulang, dan dia tidak terkejut. Ricky Mo sudah terbiasa dengan ketidakpedulian putrinya. Amanda Mu memandang Ricky Mo dengan aneh, seolah-olah dia berkata, betapa buruknya kamu padanya, sampai dia tidak peduli dengan kamu. Ricky Mo langsung tidak senang. Belum mendengar jawaban Ricky Mo, Joanna Mo merasa aneh dan menoleh ke belakang. Begitu dia menoleh, dia melihat Amanda Mu berdiri di samping Ricky Mo. Joanna Mo mengenakan rok kecil berwarna merah muda biru dengan rambut lembut tersampir di belakangnya, seperti peri yang tak tersentuh. Amanda Mu merasa lembut saat melihatnya, dan berteriak, Joanna. Bu! Joanna Mo bangkit dan berlari menuju Amanda Mu. Amanda Mu pun membuka tangan untuk menangkapnya, namun Ricky Mo segera menghentikan Joanna Mo saat ia hendak bergegas. Anak itu tidak bergerak dengan ringan, tetapi desakannya begitu kuat sehingga Amanda Mu tidak bisa menangkapnya. Joanna Mo memandangi ibunya yang ada di dekatnya, dan memandang Ricky Mo dengan sedih. Ricky Mo membaringkannya di lantai dengan muka datar, pelan sedikit. Bu! Begitu Joanna Mo jatuh ke lantai, dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Ricky Mo, jadi dia menghampiri Amanda Mu dan menatap Amanda Mu dengan penuh kegembiraan. Dia pintar dan mengerti maksud Ricky Mo, jadi dia tidak langsung menerkam Amanda Mu kali ini. 1115, berarti saya sudah mengatakannya. Bu, kamu akhirnya kembali. Dia sebenarnya ingin ibunya memeluknya, tetapi ayahnya baru saja menghentikannya, menunjukkan bahwa ibunya masih tidak enak badan. Joanna Mo ragu-ragu, dan akhirnya hanya dengan hati-hati meraih tangan Amanda Mu. Hati Amanda Mu meleleh, dan dia perlahan-lahan berjongkok di lantai, matanya sejajar dengan Joanna Mo, kamu selalu menungguku, ya. Ya, Joanna Mo mengangguk patuh dan membungkuk untuk mencium pipi Amanda Mu. Amanda Mu mengulurkan tangan dan membawa tubuh kecil Joanna Mo ke dalam pelukannya. Merasa sedikit tidak bisa bergerak di pelukannya, hidung Amanda Mu sakit, kamu peluk ibu baik-baik saja sekarang. Joanna Mo mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di lehernya. Ricky Mo mengerutkan kening saat melihat rongga mata Amanda Mu sedikit basah, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Joanna Mo dari pelukan Amanda Mu. Dia tidak bisa melihatnya menangis. Joanna Mo mendengus tidak puas di pelukan Ricky Mo, turunkan aku. Ricky Mo seorang yang tinggi, mengangkat Joanna Mo ke depan dan berkata-kata demi kata, pergi makan. Joanna Mo tidak berani tidak bijaksana di depan Ricky Mo, melengkungkan bibirnya, oh. Pergilah. Ricky Mo meletakkan dia di lantai, dan dia berkata kepada Amanda Mu, Bu, aku akan turun dulu. Setelah berbicara, dia berjalan selangkah demi selangkah dengan sangat enggan, dan kemudian mulai berlari menuju tangga. Amanda Mu sebenarnya tidak dapat menerima bahwa Ricky Mo mengatakan hal yang seperti ini kepada putrinya, tetapi sekarang dia melihatnya dan merasa sangat harmonis. Joanna Mo sebenarnya bukan anak yang patuh pada dasarnya. Dia hanya baik di depan Amanda Mu. Dia lebih banyak mengikuti karakter Ricky Mo, jadi cara dia bergaul dengan Ricky Mo sangat berbeda dengan saat dia bergaul dengan Amanda Mu. Itu dikendalikan oleh Ricky Mo, itu juga cukup bagus. Ricky Mo adalah orang yang sangat hebat, dan juga ayah yang hebat, dia bisa banyak mengajari Joanna Mo. Amanda Mu tersenyum dan bertanya pada Ricky Mo, apakah hubunganmu dan Joanna seperti ini saat aku pergi? Ricky Mo membantunya bangkit dari lantai, iya. Apa kamu tidak takut dia semakin takut padamu? Amanda Mu meraih tangannya dan berjalan keluar perlahan dengan kekuatan. Ricky Mo sepertinya memikirkan sesuatu, dan mencibir, dan berkata, 2 hari lalu, dia mengisi tas sekolahnya penuh dengan uang, dan melarikan diri dari rumah sepulang sekolah. Jika dia benar-benar takut padaku, dapatkah dia melakukan hal seperti itu? Dalam nada bicaranya, ada sedikit ketidakberdayaan dan sedikit keluhan. Amanda Mu membuka lebar matanya, agak tercengang, dia benar-benar kabur dari rumah. Joanna Mo memang pintar, meski usianya masih sangat muda, namun ia sudah memiliki banyak ide,
namun ia tidak menyangka Joanna Mo akan melakukan hal semacam ini dan berani kabur dari rumah. Ricky Mo terdiam sejenak, dia bilang dia ingin mencarimu sendirian. Amanda Mo pun terdiam, terharu dan tak berdaya, bocah nakal. Ricky Mo membantu Amanda Mo makan di ruang makan. Joanna Mo telah duduk di kursinya dengan patuh, tapi tidak bergerak. Ketika dia melihat Amanda Mo, dia menunjuk ke posisi di samping dirinya, "Bu, datang dan duduk di sini." Amanda Mo tersenyum dan berjalan. Setelah makan, Joanna Mo tiba-tiba dan secara misterius menarik keluar Ricky Mo. Amanda Mo menoleh dan melihat keluar, tetapi karena ayah dan putrinya terlalu jauh, dia tidak bisa melihat apa-apa. Joanna Mo dengan hati-hati menarik Ricky Mo ke tempat yang tidak bisa dilihat Amanda Mo, lalu bertanya dengan wajah serius, "Kamu tidak memberitahu ibu tentang aku kabur dari rumah, kan?" Ricky Mo, "Iya." Joanna Mo mengerutkan alisnya, "Iya." Ricky Mo mengangkat alisnya, "Ya, artinya aku sudah mengatakannya." Selanjutnya bab 1116 kamu menyebalkan.